10 dosa besar penghalang rezeki. Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan, serta selalu diberikan bertambahnya rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah kita sama-sama bahas dalam video sebelumnya, salah satu faktor yang dapat menghambat datangnya rezeki adalah kebiasaan Anda melakukan dosa tanpa sungguh-sungguh berupaya untuk bertaubat, atau permohonan ampun dan taubat yang Anda lakukan itu hanyalah sebatas di bibir saja tanpa diiringi dengan tindakan nyata. Di antara sekian banyak dosa, lantas dosa apakah kiranya yang bisa menjadikan sebagai penghalang bagi rezeki Anda? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, dosa syirik. Selain syirik, semua dosa sebesar apapun insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik itu artinya adalah menduakan Allah. Syirik itu berarti percaya kepada Allah, namun percaya juga sama dukun, sama benda-benda yang dianggap bisa mendatangkan rezeki gitu, benda-benda yang bisa mendatangkan keamanan, keberkahan. Banyak kan benda-benda semacam pusaka sakti penarik rezeki yang dijual di marketplace, diperjualbelikan kayak gitu. Namun kenapa benda-benda semacam itu mesti dijual? Entahlah. Dosa syirik adalah dosa yang besar dan bisa menjadikan sebagai penghalang utama masuknya rezeki bagi Anda. Jika Anda itu ingin mendapatkan rezeki yang berkah, ingin mendapatkan rezeki yang lancar, maka cukup bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, gak mau mengerjakan sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan oleh seorang muslim minimal 5 waktu dalam sehari semalam. Janganlah Anda itu sampai meninggalkan sholat, karena hal tersebut akan membuat terputusnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri Anda. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang insan, bagi seorang anak untuk selalu taat, selalu berbuat baik, dan selalu menghormati kedua orang tuanya. Ingatlah, ridha Allah bergantung dari ridha kedua orang tua. Jika Anda itu durhaka kepada orang tua Anda, maka pastilah hal tersebut akan membuat Allah pun nggak ridho kepada Anda. Jika sudah seperti itu, maka akan berimbas pula pada seret-nya rezeki Anda. Yang keempat, dosa berzina. Dalam dosa zina itu terkumpul berbagai macam dosa dan terkumpul berbagai macam keburukan. Di antaranya adalah berkurangnya nilai-nilai agama dari pelaku zina ini, hilangnya sikap dalam menjaga diri dari perbuatan dosa, membentuk kepribadian serta karakter yang buruk, dan hilangnya sebuah rasa cemburu pada pendosa zina tersebut. Mereka, para penzina ini, akan merasakan kesempitan hidup yang luar biasa. Karena apa? Seseorang yang mencari sebuah kenikmatan hidup dengan melanggar aturan-aturan Allah, maka Allah akan memberikan yang sebaliknya. Jika yang dicari oleh para pezina ini adalah sebuah kenikmatan gitu ya, maka yang diberikan Allah adalah kesengsaraan dalam kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, memakan harta yang haram. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-29, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Yang dimaksud dengan jalan yang batil di sini menurut para ulama adalah dalam memperoleh harta dunia itu dari jalan yang gak benar, semacam dari riba, dari menipu orang, dari berjudi, dari mencuri, malak, merampas harta orang lain, atau bahkan dengan sumpah palsu demi mendapatkan harta dunia itu. Harta yang haram itu pastilah gak berkah dan hanya akan menjadikan seseorang yang memilikinya semakin jauh dari Allah, hingga akhirnya lambat laun menjadikan rezekinya menjadi terhambat. Yang keenam, meminum minuman keras. Minuman keras merupakan induk dari segala perbuatan keji. Demikianlah yang pernah disampaikan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apalagi jika seseorang itu sampai minum minuman keras ini dan sampai mabuk, maka hal itu dapat menjerumuskannya dalam kehinaan. Di samping itu, sholatnya juga nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari, serta menjadi salah satu golongan yang nggak akan dapat mencium indahnya wangi surga. Yang ketujuh, memutus hubungan silaturahim. Memutus hubungan silaturahim adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, serta memerintahkan kepada hambanya untuk saling mengenal. Karena apa? Karena rezeki dari Allah yang berupa uang itu nggak mungkin kan langsung turun gitu dari langit, makpok gitu kan nggak mungkin. Akan tetapi rezeki dari Allah SWT itu diberikan melalui orang lain. Dengan memutus hubungan silaturahim, berarti Anda itu memutus pula rezeki serta rahmat dari Allah SWT. Yang kedelapan, dosa sumpah palsu. Di samping sumpah palsu itu akan menyengsarakan orang lain, sumpah palsu juga salah satu dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Yang kesembilan, pelit. Rahmat Allah SWT akan senantiasa ada bersama dengan orang-orang yang berkenan menyuburkan sedekah. Suatu hal yang mudah bagi Allah untuk mengambil harta yang saat ini mungkin dititipkan kepada Anda itu. Jika Allah menghendakinya, maka sungguh gak ada gunanya menahan-nahan harta dunia yang sejatinya bukanlah milik Anda. Yang ke-10, dosa ghibah. Ghibah adalah ngomongin orang lain, di mana jika orang yang sedang dibicarakan itu mendengar omongan Anda tentang dirinya, maka orang lain itu akan sakit hati, marah, serta kecewa kepada Anda. Kecewa kepada mereka yang ngomongin dirinya ini. Bahasa kerennya gosip. Semakin digosok, semakin sip. Nah, orang yang mereka ini seneng gibah, orang yang mereka ini seneng gosip, seneng ngomongin tetangganya gitu, orang itu diibaratkan sebagai pemakan bangkai yang suka makan bangkai saudaranya sendiri. Astagfirullahaladzim. Semoga kita beserta keluarga senantiasa dijauhkan dari 10 dosa besar penghalang rezeki tadi oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.